Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wahbihi wa mawala. Amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fadli Afan, NIM 120161003, Prodi Akuntansi Syariah kelas 3C. Di sini saya akan membuat video di pertemuan 9 yang berjudul Upaya Meningkatkan Nilai Pelanggan. Baiklah, langsung saja. Apa yang dimaksud dengan Customer Relationship Management? Customer Relationship Management adalah sebuah strategi bisnis yang berbasis customer. Seperti strategi bisnis lainnya, tujuan akhir dari CRM adalah untuk memaksimalkan keuntungan dan pendapatan. Sedangkan tujuan utama dari CRM adalah meningkatkan kepuasan pelanggan. Pertanyaan selanjutnya, mengapa CRM itu penting bagi perusahaan? Karena Customer Relationship atau disebut CRM sangat berpengaruh pada e-commerce yang dapat mengetahui apa saja keinginan dari para pelanggan yang sering berkunjung ataupun kepada pelanggan yang melaporkan hal yang tidak disukainya. CRM biasanya ditampilkan atau ditawarkan seperti adanya kontak database, technical support option, dan marketing tools. Pertanyaan selanjutnya, coba baca surah Ar-Ra'd ayat 21 dan jelaskan arti dan isi kandungannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yasiluna ma amara Allahu bihi an yusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab, yang artinya, dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Isi kandungan dari ayat tersebut yaitu, seluruh langit dan benda-benda langit memang memerlukan penopang, seperti apa yang diperintahkan Allah, seperti menjalin hubungan silaturahmi dengan kaum kerabat dan membantu orang-orang yang membutuhkan, dan selalu merasa diawasi oleh Tuhan mereka, dan mengkhawatirkan Allah memperhitungkan setiap dosa-dosa mereka dan tidak mengampuni dosa-dosa mereka sedikit pun. Pertanyaan selanjutnya yaitu, coba baca surah An-Nisa ayat 9, 29, dan 58 dan jelaskan arti dan isi kandungannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan syadida, yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Selanjutnya, Quran Surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta samamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Selanjutnya, Quran Surah An-Nisa ayat 58 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil
Innallaha bi'imma ya'idukum bih. Innallaha kana sabi'an basyira. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha melihat. Isi kandungan dari 3 ayat tersebut yaitu dengan meningkatkan nilai pelanggan, yaitu dengan melakukan pelayanan atas usaha kita kepada pelanggan harus dilakukan dengan adil, jujur dan bertanggung jawab, tidak melakukan kecurangan di dalamnya. Pertanyaan selanjutnya, baca surah An-Nisa ayat 5 dan 63 dan jelaskan arti dan isi kandungannya. Quran surah An-Nisa ayat 5 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. Yang artinya, dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaanmu, yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Selanjutnya Quran surah An-Nisa ayat 63 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladzina ya'lamullahu ma fi qulubihim fa'rid 'anhum wa'idhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Yang Shadaqallahul azim. Yang artinya, mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang di dalam hati mereka. Karena itu, berpalinglah kamu dari mereka dan berilah mereka pelajaran, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang berbekas pada jiwa mereka. Isi kandungan dari kedua ayat tersebut yaitu, dalam menghadapi pelanggan dan meningkatkan kepuasan pelanggan terhadap produk, kita haruslah dengan menggunakan ilmu dan akal. Selanjutnya, coba baca surah As-Saff ayat 2 dan 3 dan jelaskan arti dan isi kandungannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la yaf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Hubungannya dengan nilai pelanggan, yaitu ketika meningkatkan nilai pelanggan haruslah dilakukan dengan konsisten dan sesuai janji yang telah dipertanggungjawabkan. Pertanyaan selanjutnya, coba baca surah Al-Ankabut ayat 46 dan jelaskan arti dan isi kandungannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang zalim di antara mereka, dan katakanlah, kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang hanya diturunkan kepadamu. Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu, dan kami hanya kepadanya berserah diri. Pertanyaan selanjutnya, apa tujuan CRM? Tujuan akhir dari CRM adalah untuk memaksimalkan keuntungan dan pendapatan,
terdapat beberapa tujuan CRM, yaitu: 1. Menggunakan hubungan yang sudah ada untuk meningkatkan pendapatan. 2. Menggunakan informasi yang terintegrasi untuk pelayanan yang memuaskan. Dengan menggunakan informasi dari pelanggan untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik berdasarkan kebutuhan mereka, perusahaan dapat menghemat waktu pelanggan dan menyingkirkan segala kekecewaan dari pelanggan. Ketiga, menciptakan saluran proses dan prosedur komunikasi yang konsisten dan berulang dengan pelanggan. Pertanyaan selanjutnya, sebutkan dan jelaskan dimensi CRM. Menurut Swift, Parwatiar dan Seth serta Clark, Mills dan Schaefer, 4 dimensi CRM yaitu: 1. Identifikasi konsumen, di mana sebagai perusahaan harus bisa mengidentifikasi pelanggan agar bisa diperlakukan sesuai yang diharapkan serta bisa menjadi ikatan yang saling menguntungkan. Yang kedua, membangun daya tarik terhadap konsumen. Bagaimana cara perusahaan dalam memberikan suguhan keunggulan perusahaan sehingga pelanggan atau calon konsumen tertarik untuk datang dan tertarik dengan produk yang ditawarkan. Yang ketiga, mempertahankan konsumen yang ada. Pelanggan yang sudah menjadi bagian dari perusahaan dijaga keharmonisannya dengan memberikan fasilitas serta daya tarik tersendiri. Yang keempat, pengembangkan konsumen. Dengan memfasilitasi pelanggan yang bisa memberikan konsumen baru di perusahaan dan juga bisa membentuk ajakan tawaran yang dilakukan pelanggan sendiri ke orang lain di sekitarnya. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan manfaat dan fungsi CRM. Manfaat CRM adalah: 1. Mendorong loyalitas pelanggan. 2. Meningkatkan efisiensi operasional. 3. Peningkatan pendapatan. 4. Mengurangi biaya. 5. Peningkatan time to market. CRM juga memiliki fungsi antara lain: 1. Menerapkan falsafah yang berorientasi pada pelanggan. 2. Mengadopsi pengukuran berdasarkan sudut pandang dari customer. 3. Menyediakan dukungan kepada customer secara penuh. 4. Melakukan pencatatan terhadap setiap aspek dalam penjualan. Yang kelima, mengidentifikasi faktor penting bagi kebutuhan pelanggan. 6. Menangani berbagai keluhan yang berasal dari pelanggan. 7. Membuat informasi yang berkaitan dengan pusat layanan dan penjualan dari customer. Yang kedelapan, bangun proses pelayanan terhadap pelanggan secara maksimal. Pertanyaan selanjutnya, baca artikel ini, Customer Relationship Management, Alif Maulana 1, Muhammad Armi Kevin Octavian, Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Jalan Jenderal Sudirman, KM3 Cilegon, Banten, kode pos 42435. Dan setelah dibaca, apa yang dapat saudara ketahui dan peroleh? Jawabannya yaitu banyak sekali yang manfaat yang saya dapatkan setelah membaca artikel ini. Yaitu saya dapat mengetahui bahwa CRM adalah sebuah strategi bisnis yang berbasis customer, seperti strategi bisnis lainnya yang mempunyai tujuan akhir, yaitu untuk memaksimalkan keuntungan dan pendapatan, dan juga mempunyai tujuan utama dari CRM, yaitu adalah meningkatkan kepuasan pelanggan. Dalam CRM memiliki keuntungan yang didapatkan, yaitu bisa meningkatkan pelanggan customer, bisa meningkatkan pemasaran dan promosi, dan mengetahui tingkatan kinerja tim penjualan, dapat meningkatkan perencanaan inventaris yang lebih baik. Sebagai layanan drift after sale, dapat mengurangi kerugian dan modal, dan dapat meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan. Pertanyaan selanjutnya, silakan baca skripsi dengan judul Upaya Meningkatkan Pelanggan Az-Zahra Collection. Jelaskan isinya, apa latar belakang masalahnya. Jawabannya yaitu latar belakang masalah dari skripsi ini adalah kepuasan konsumen adalah sejauh mana manfaat sebuah produk dirasakan sama atau lebih baik dari yang diharapkan agar pelanggan kita puas. Jika yang dirasakan lebih rendah dari yang diharapkan, pelanggan akan mengatakan tidak puas. Pada dasarnya, kepuasan pelanggan inilah yang harus menjadi tujuan pemasaran. Begitu juga yang diharapkan oleh pendiri dan pemilik Az-Zahra Collection Kudus. Dengan menghasilkan produk yang sesuai dengan yang diharapkan oleh pelanggan, hal itu dapat meningkatkan pelanggan. Selain berorientasi produk, pemahaman terhadap konsumen yang lebih baik akan mengarah pada tingkat kepuasan dan kesetiaan konsumen yang lebih baik pula. Berdasarkan dari latar belakangnya pemasaran dari skripsi ini adalah bagaimana upaya untuk meningkatkan pelanggan yang dilakukan oleh Az-Zahra Collection Kudus. Tujuannya dari skripsi ini adalah untuk mengetahui upaya yang dilakukan Az-Zahra Collection untuk meningkatkan pelanggan. Manfaat dari skripsi ini adalah menambah pengetahuan dan wawasan mengenai bentuk penerapan bauran pemasaran pada perusahaan. Pertanyaan selanjutnya, teori-teori apa saja yang digunakan dalam penelitian tersebut? Dan bagaimana hasil penelitian tersebut?
Jawabannya yaitu skripsi yang berjudul Upaya Meningkatkan Pelanggan Az-Zahra Collection, yaitu berisi tentang teori yang digunakan dalam penelitian ialah penelitian kualitatif. Adapun hasil penelitian yaitu Az-Zahra Collection dapat meningkatkan pelanggan melalui produk yang bernilai, harga yang sesuai dan cara pembayaran yang tidak memberatkan dalam mendapatkan produknya, serta pelayanan yang cepat, tanggap dan etis. Di samping itu juga berbuat baik dalam menyampaikan informasi kepada pelanggan yang benar dan tidak berlebihan. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.